Selamat datang para Tojin dan Toyo yang terkasih dalam acara kebaktian suci online pada hari Minggu 24 Mei 2020. Sebelum saya melanjutkan kebaktian online pada hari ini, terimalah salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tien berkenan. Wei tak tong Tien. Sancai. Sangat berbahagia sekali saya Tojin Hadi Wijaya Cokro dapat membawakan kebaktian suci pada hari ini. Karena anjuran pemerintah di mana kita harus menjalankan aktivitas dari rumah, maka kebaktian kali ini akan dibawakan secara online atau daring. Marilah kita awali kebaktian suci pada hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Tojin Hendra dengan pendamping kiri Tojin Puji dan pendamping kanan Tojin Triji. Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, kami haturkan sembah sujud, dipermuliakanlah. Kepada Sen dan Kongzi, para senming, dan para murid Nabi,
kami haturkan sembah hormat, dipermuliakanlah. Kepada para leluhur kami haturkan sembah bakti, dipermuliakanlah. Wang Dian Sangti, Yin Yan Liang Wu, Bi He Zheng Wang, Jing Shen Fan Fa, Jing Xie Tian En, Sanjai. Kehadirat Tien, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Sanden Kongzi, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini, diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Tien. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya pada firman Tien, hidup selaras dengan otak sejati, menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Tien, semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, sesal penyalaan pada sesama, dapat tekun belajar itu benar, dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin, Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Tien Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti, Wei Tien Yuta. Wang I Sangti, Wei Tien Yuta. Sanjai. Pak Chen Chen Kui, 8 pengakuan iman. Chen Xing Huang Tian, sepenuh iman percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Chen Jin Jie De, sepenuh iman menjunjung kebajikan. Chen Li Ming Ming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Chen Zi Gui Shen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Chen Yang Xiao Shi, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Chen Shen Mu Duo, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kongzi. Dan Jing Jing Su, sepenuh iman memuliakan kitab susu dan ucing.
Zhenxing Tatao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Wita Tongtian, Sanjay. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran. Marilah kita mendengarkan renungan suci pada hari ini yang dibawakan oleh Tojin Ferry. Selamat pagi para Tojin yang terkasih. Sebelum saya membacakan renungan pada pagi hari ini, terimalah salam peneguhan iman hanya oleh kebajikan Dian berkenan. Wita Tung Dian. Sanjay. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Mengce 7a pasal 2 ayat pertama. Mengce berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Saya ulangi, Mengce berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Demikian pembacaan renungan pada pagi hari ini. Terimalah kembali salam peneguhan iman hanya oleh kebajikan Dian berkenan. Wita Tung Dian. Sanjay. Sebelum kita menerima khotbah pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu pujian Menerima Firman. Goda dan
Khotbah akan dibawakan oleh Tojin Cakra Kelana. Sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Wei-te tong tian. Tojin, berbahagia sekali hari ini kita bisa ketemu lagi. Bersyukur saya dapat membawakan kebaktian online yang bagi saya merupakan satu hal yang luar biasa. Baru pertama kali ini saya mengisi kebaktian online dan merupakan sebuah kebanggaan pada saya, makanya saya bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk mengisi apa yang harus saya ungkapkan pada hari ini. Ulasan saya hari ini adalah merupakan kelanjutan dari ulasan saya pada periode-periode yang lalu. Tepatnya 2 periode yang lalu berturut-turut saya sudah mengungkapkan bahwa kita harus berusaha bangkit dari keterpurukan. Ya, kita harus bertahan dari keterpurukan, dari situasi yang serba susah seperti corona pada saat ini. Saya ingat waktu itu saya mengajarkan pada kita semua bahwa percuma kita sering berkeluh kesah di medsos, sering curhat di medsos. Percuma menurut saya, karena apa? Karena tidak mungkin ada yang ngasih jalan keluar, jadi menghabiskan energi. Saya waktu itu juga mengungkapkan bahwa kita jangan suka untuk membandingkan kesuksesan orang lain dengan kita. Percuma kalau menurut saya. Itu akan menyakiti diri kita sendiri juga. Nah, pada ulasan yang kedua, saya mengajarkan waktu itu bahwa di situasi apapun kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur dalam situasi apapun, berterima kasih walaupun kita sedang jatuh, terima kasih Tuhan. Itu yang saya ungkapkan waktu itu di khotbah saya yang periode yang kedua. Nah, hari ini Tojin, saya akan melanjutkan bagaimana kita bisa tetap survive, tetap bertahan, bahkan kalau bisa bangkit dari situasi yang sulit seperti masa pandemi corona ini. Tojin, satu hal yang harus dibenarkan dulu dari awal untuk menghadapi situasi yang serba sulit seperti masa-masa pandemi corona ini adalah sikap kita sendiri di dalam menghadapi situasi ini. Dan saya berpegang pada kitab susu kita. Coba kita sama-sama untuk membuka kitab susu kita pada Bingcu jilid 7a pasal yang kedua. Bingcu berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Tojin, penekanannya adalah tiada sesuatu yang bukan karena firman. Jadi, situasi apapun, situasi kita sedang dalam keadaan jaya, keadaan waktu kita sukses, jangan melupakan. Melupakan apa? Karena itu semua adalah kehendak karena firman Tuhan. Bukan karena kehebatan kita sendiri. Banyak orang yang dikala sukses, dikala jaya, sombong, lupa akan segalanya, lupa bagaimana dia meraih kesuksesan itu, lupa akan Tuhannya, lupa akan asalnya. Demikian juga Tojin, kalau kita sedang dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang pandemi corona ini, itu juga semuanya
Karena firman, karena kehendak Tuhan. Malah ada ungkapan, daun jatuh pun, sehelai daun jatuh pun, itu juga kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, itu melulu karena firman. Maka karena firman, terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Emang gampang mungkin ngomongnya ya, emang gampang di mulut, tapi prakteknya susah. Tojin, sebelum masa corona, saya sudah merasakan masa-masa yang susah, masa-masa yang titik nol di dalam kehidupan saya. Waktu itu saya juga marah, Tojin, marah pada keadaan. Saya juga sedih, stres, depresi, dan lain sebagainya. Tapi sampai kapan saya harus marah, saya harus depresi, saya harus stres, dan lain sebagainya. Sampai satu ketika saya ketemu teman baik saya curhatkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Dia cuma bilang begini, bro, banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah sembahyang. Ya udah, saya coba berpikir, banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah sembahyang. Saya introspeksi diri saya sendiri. Saya merenung dan saya turuti. Dari yang saya jarang sekali datang ke Bunbyo, saya usahakan 2 minggu sekali saya datang ke Bunbyo. Saya jarang sekali sembahyang setiap tanggal 1 dan 15. Saya usahakan setelah mendapatkan nasihat itu, saya usahakan semampu saya hadir di Lidang Bunbyo, hadir di kelenteng Bunbyo, sekedar untuk sembahyang. Waktu berjalan terus, Tojin, saya sudah berhasil meredam kemarahan saya sudah bisa merasakan percuma saya marah-marah, percuma saya stres, percuma saya depresi, toh akan menyakiti diri saya sendiri. Satu ketika saya lupa, di mana saya mendapat ungkapan demikian. Membantu orang lain itu sama dengan membantu dirimu sendiri. Saya coba merenung ya, Apa maksudnya? Membantu diri sendiri dengan membantu orang lain. Loh, saya ini perlu dibantu orang lain. Saya ini perlu dibantu orang lain. Loh, kok saya malah suruh bantu orang lain dulu? Tapi saya renungkan, toh akhirnya saya juga dilalah ketemu dengan satu gambar, ya, satu meme yang nanti akan saya lihatkan, saya tampilkan di layar. Tojin bisa lihat di layar tersebut. Nah, Tojin, di gambar itu kita lihat sama-sama, ada orang yang memberi uang, ya, ada orang yang memberi uang kepada katakan pengemis, ya, katakan pengemis yang di jalanan, jongkok di jalanan. Dan ada cermin di situ. Cermin itu tentu bukan sebuah fakta, ya, tentu bukan sebuah kenyataan. Cermin orang minta-minta kok bawa cermin, enggak. Cuman itu ada sebuah pelajaran penting di situ adalah, saya bacakan, saat kau memberi orang lain, sesungguhnya pemberian itu adalah untukmu. Saya ulang pelan-pelan, saat kau memberi orang lain,
sesungguhnya pemberian itu adalah untukmu. Dan saat kau mendoakan orang lain, sesungguhnya doa itu juga untukmu. Maka sibuklah membahagiakan orang lain, agar kemudian dunia akan sibuk membahagiakanmu. Luar biasa tuh Jin. Kita lihat di gambar itu ada cermin. Saya bayangkan saya memberi seseorang, sedekah saya seseorang kepada seseorang. Ternyata yang terlihat adalah diri saya sendiri. Luar biasa tuh Jin. Makanya saya tersadar dengan ungkapan tadi bahwa membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri. Dan lebih-lebih dengan gambar yang tadi saya perlihatkan di hadapan Tujin sekalian. Saya kemudian lantas mikir, gimana caranya saya bisa bantu orang? Tujin, kalau Tujin tahu latar belakang saya adalah pengusaha kafe di WTC. Kebiasaan saya setiap pagi ngantar bahan-bahan makanan, beras dan lain sebagainya, saya taruh di kafe, kemudian saya tinggal pulang dan saya melakukan aktivitas yang lain. Dari situ saya timbul ide. Satu hari sebelum bulan puasa, sampai di kafe saya bilang ke karyawan saya, namanya Kis, tolong saya bikinkan 3 bungkus nasi ayam. Buat apa Pak? Sudahlah, buatkan aja, kasihkan saya tunggu, saya bilang gitu. Saya tidak perintah A, tidak perintah B, saya tidak ngatur itu menunya apa, saya tidak mengatur porsinya seberapa besar, saya cuma minta 3 bungkus ya Kis. Ya Pak. Ya udah, dikasih saya 3 bungkus. Tujin, selama perjalanan pulang, 3 bungkus nasi bungkus ini, saya serahkan ke orang-orang di jalan yang saya temui ngawur di jalan, sepanjang jalan antara WTC sampai tujuan saya mau kemana. Saya ketemu tukang sampah, saya kasih. Saya ketemu tukang sapu jalanan, saya kasih. Saya ketemu tukang becak, mangkal di jalan, saya kasih. Jadi sama sekali saya tidak memilih. Sama sekali saya tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang saya kasih itu. Hari ini berjalan, kok saya plong. Saya melihat wajah-wajah bapak tukang becak yang saya kasih itu surprise. Saya kasih ke tukang sapu jalanan, thankful wajahnya. Thankful itu wajah yang sangat berterima kasih dan tidak menduga bahwa ada orang yang mau ngasih sebungkus nasi. Waktu pertama-tama saya juga enggak mau ya ngomong sama anak, sama istri saya, sama pegawai saya enggak. Ya murni, semua berjalan dari renungan saya. Dan mungkin ada yang bertanya, loh kok kenapa 3? Kenapa enggak 5? Kenapa kok enggak 6? Kenapa kok enggak 10? Tujin, boleh percaya boleh tidak, angka 3 itu pun secara tidak sengaja ya saya temukan, ya memang harus 3 itu yang saya bagikan. Berlanjut Tujin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya tidak setiap hari ya. Seenaknya hati saya aja, sepasnya hati saya. Dan setiap saya bagi, orangnya juga lain-lain. Dan reaksinya sama semua Tujin. Reaksi yang bahagia, ada yang memperhatikan dan lain sebagainya. Itu kemudian balik ke saya sendiri, balik ke saya bahwa menimbulkan sebuah kepuasan di dalam diri saya. Terus berjalan beberapa lama, akhirnya masa puasa.
Masa puasa saya hentikan. Saya udah bilang saya bocorkan, kemudian sama istri dan anak-anak saya bocorkan. Kemudian berlanjut masa puasa, saya berpikir bagaimana saya berbagi. Kalau saya berbagi sih biasanya pagi. Bagaimana caranya saya berbagi? Akhirnya saya dapat ide lagi. Saya membuat promo sekalian saya paketkan dengan jualan saya. Saya paketkan dengan jualan saya, setiap pemesanan 5 bungkus atau 5 porsi nasi di tempat saya apapun, dan dikirim pakai Gojek, pakai ojol, dalam satu alamat, saya gratisin buat ojol 1 porsi. Tojin ternyata reaksinya luar biasa. Banyak teman-teman saya, kenal maupun tidak kenal, apresiasi dengan apa yang saya buat. Akhirnya meskipun jualan di WTC sepi, orderan saya tetap berjalan. Nah, saya kembali curhat ke teman saya yang ngasih ide, banyaklah beribadah, banyaklah sembahyang dan lain sebagainya. Saya curhat, bro, saya melakukan ini. Dia bacakan 1 ayat pada saya. Di Sabda Suci jilid 6 pasal 30 ayat yang ketiga. Seorang yang berperi cinta kasih ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak. Ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Saya kagetnya setengah mati itu, Jin. Ayat ini sudah saya kenal lama, tapi secara tidak sengaja saya sudah praktekkan. Dan saya disadarkan oleh teman baik saya itu. Jadi kesimpulannya, kembali lagi, kalau kamu mau dibantu, bantulah orang lain. Atau sebenarnya kamu kalau membantu orang lain, kalau kita membantu orang lain, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Sudah saya buktikan. Hari-hari ini tuh, Jin, saya melayani permintaan dari 2 teman baik saya. Mereka melakukan hal yang sama dengan saya, tapi levelnya di atas saya, level quantity ya. Saya kan mampunya hanya 3. Saya dapat pesanan selama 1 bulan puasa, sekali sebar 50 paket. 50 paket tuh, Jin. 50 paket nasi bungkus, terserah saya mau sebar kemana. Itu teman saya 1. Satunya lagi 100 paket tuh, Jin. 100 paket. Nah, ini sudah berjalan selama bulan puasa. Nah, mungkin ada tojin yang bertanya-tanya kepada saya. Bertanya-tanyalah. Oke, kamu sudah berbuat begitu. Sudah nyebar-nyebarkan nasi bungkus dan lain sebagainya. Kamu sudah dapat apa? Gitu kan? Kalau orang sinis begitu jawabnya. Pertanyaannya begitu. Kamu sudah sebar-sebar, oke, teman saya sebar 50 setiap kali sebar, 15 kali 50 paket. Terus dia dapat apa? Tuh, Jin, saya punya jawabannya. Jawabannya adalah tabungan energi positif. Secara tidak sengaja, ini pun saya dapat setelah saya banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar istilah ini, baru saya dengar tabungan energi positif. Coba kita baca sama-sama. Ini saya dapat
sebuah postingan di salah satu grup WA. Cerita menarik tentang tabungan energi positif. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi tabungan EPOS, energi positif. Apa tabungan EPOS itu? Tabungan yang pasti cair, ya, sekali lagi, tabungan yang pasti cair selama kita masih ada di muka bumi. Dilanjutkan, saya meyakini tabungan energi positif ini akan cair selama kita masih hidup. Cairnya tabungan EPOS ini tidak selalu dalam bentuk uang dan tidak selalu cair langsung ketika kita selesai melakukan kebaikan. Cairnya mungkin nanti setelah kita pensiun. Atau cairnya setelah kita tahu bahwa anak-anak kita mendapat kemudahan waktu mendapatkan pekerjaan, waktu mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Cairnya waktu itu. Dan yang saya sangat surprise di tulisan ini sama persis dengan yang saya alami adalah cairnya mungkin saat ban mobil kita bocor, lalu ada orang yang tidak kita kenal menawarkan untuk membantu kesulitan kita. Tojin, ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Satu sore di WTC, saya kalau nyampe WTC sore, saya masuk ke kafe, ngobrol-ngobrol dengan karyawan saya. Mobil saya parkir di dekat, untungnya mobil saya parkir di dekat kafe saya di WTC dan kelihatan. Ngobrol-ngobrol, saya kok enggak enak. Saya lihat ban saya, mati kan. Ban saya bocor. Bannya bocor, bukan hanya bocor tapi sudah habis tuh Sin. Kalau sekedar bocor dan masih ada sisanya, saya masih bisa jalan karena cubles kan. Tapi ini benar-benar habis tuh Sin. Bingung saya. Oke. Saya coba menenangkan diri, saya buka mobil saya, jelalah cilaka tuh Sin. Saya enggak bawa dongkrak. Tuh Sin. Bingung saya. Saya ke toko sebelah saya, pinjam dongkrak. Tuh Sin, orang yang saya kenal, yang setiap hari bergaul dengan saya, dia bilang, "Sik ya, tunggu setengah jam ya, aku tak makan dulu ya." Loh tuh Jin, ini sudah 5:30, sebentar lagi gelap. Saya nggak mungkin nunggu kan, saya nyari lagi dongkrak. Akhirnya dipinjemin dongkrak sama toko tetangga saya. Dipinjemin dongkrak, saya agak lega. Kuncinya enggak ada. Kuncinya ala kadarnya tuh Jin. Kalau kunci ala kadarnya, saya nggak kuat terus terang. Tuh Jin, boleh percaya, boleh tidak. Ada dua anak muda yang saya tidak kenal, dan saya tidak pernah lihat sosoknya di WTC sama sekali, datang menghampiri saya. Su, dari tadi kok saya lihat Su kok bingung aja. Bane kempes ya, tak ganti no Su. Susuk diem aja, tak ganti no sampai mari Su. Tojin, ajaib. Saya tidak kenal pemuda ini siapa. Saya tidak pernah lihat siapa pemuda ini. Saya tidak pernah lihat sosok sekalipun di WTC ini siapa enggak tahu. Saya hanya bisa berkata-kata sama istri saya. Saya juga tanya sama istri saya, "Kamu tahu tak arek ini siapa?" Enggak tahu. Loh lah ya kok bisa tahu-tahu datang dikirim Tuhan. Tojin, kalau saya pakai istilah dikirim Tuhan, ini enggak salah sama sekali. Karena memang sosok ini enggak pernah ada, enggak pernah tampak di depan saya, tidak pernah sama sekali. Tojin, dari pekerjaan A sampai selesai, dongkrak sampai bannya sudah selesai dipasang, semua dia yang ngerjain.
Saya suruh mampir di kafe lo sekedar minum, dia enggak mau. Sudah Su, enggak apa-apa, terima kasih, hilang. Saya sampai termenung, kaget. Loh, kok Tuhan begitu baik mengirimkan, kalau orang bilang sesosok malaikat untuk membantu kesulitan saya. Coba kalau saya enggak dibantu. Mobil sudah saya tinggal di WTC karena sudah malam. Gak mungkin saya ganti ban di malam. Jadi Tojin, pengalaman nyata itu langsung saya sebar di grup WA saya. Saya ungkapkan, saya ingin menyebar kebaikan juga. Saya ingin bersaksi bahwa masih banyak orang baik di sekitar kita. Masih banyak orang baik di sekitar kita. Teman saya langsung muncul dan dia ngasih komen singkat. Kebajikan tidak akan terpencil, dia pasti beroleh tetangga. Nah Tojin, teruslah berbuat baik. Apapun kondisi yang kita hadapi sekarang. Kondisi susah, kondisi senang, kondisi corona nanti, kondisi stabil setelah corona, namanya new normal, tetaplah berbuat baik kepada siapapun selagi masih ada kesempatan. Karena siapa yang akan membalas kebaikan kita tidak akan pernah tahu. Tojin, sampai di sini saya bisa ungkapkan semua hal yang menjadi pengalaman pribadi saya di dalam saya mencoba untuk survive, bahkan mencoba untuk bangkit dari masa-masa keterpurukan saya. Ayo Tojin, kita sama-sama berbuat baik sekali lagi kepada siapapun dalam situasi apapun. Tuhan pasti akan tolong kita. Sanjay, Wete Tongtian. Demikian khotbah yang dibawakan oleh Tojin Cakraklana. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu pujian Memahami Sesama. Cucu ibu selalu membina diri sepanjang hidupnya. Dengan membina diri itulah dia kan memahami manusia. Hanyalah dengan memahami sesama akanlah mampu mengatur dunia. Dengan semangat jika mengabdi negara serta membina keluarga. Nabi Kongcu ajarkan cinta kasih untuk menyempurnakan kemanusiaan sebagai kodrat kita yang difirmankan oleh Dia. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu pujian Terpujilah Namamu.
Allah namamu, Gongcu nabiku mulia. Sabda suci sudah kau tabur di hati segenap umat, dimanapun tubuh dia melindung kesucian, watak asli kurnia Tuhan dalam insan. Warta-warta pada kebaktian hari ini adalah kebaktian akan dilaksanakan secara online atau daring. Kebaktian akan kami upload setiap hari Minggu. Jadi sering-sering cek aja di website kami www.onemio.or.id atau langsung aja ke channel YouTube kami yaitu Kelenteng Bunbyo Surabaya. Demikian kebaktian suci pada hari ini. Marilah kita tutup kebaktian suci pada hari ini dengan doa penutup yang diawali dengan lagu Damai di Dunia dan diakhiri dengan lagu Terima Kasihku. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, mengharap altar Nabi Gongcu, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Dian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini, sehingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sancai. Terimalah ya Tuhanku, sembah syukur ku benar, karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Terimalah ya Nabiku, terima kasih ku
Wei de Dong Tian, Sanjay. Terima kasih atas partisipasi para Tojin dan Toyo yang terkasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, selalu minum vitamin, kurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar rumah, diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga sering berjemur serta cuci tangan. Demikian kebaktian suci pada hari ini. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tian berkenan. Wei tak tong Tian. Sancai.